Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku di kelas 3 yang berbahagia, marilah kita awali pembelajaran kita, pelajaran fikih pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan Pak Guru untuk memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan materi kita, yakni bab 1 ayo sholat sunnah rawatib. Adapun PPT atau materi ini sudah Pak Guru share pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi untuk menambah wawasan dan pemahaman anak-anak, maka Pak Guru memberikan penjelasan sebagai berikut. Langsung saja, yang pertama adalah indikator pencapaian kompetensi. Artinya anak-anak diarahkan untuk bisa menguasai adalah yang pertama menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib yang ditunjuk dari angka 3.1. Ini yang penting adalah menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang kedua 3.1.2 menyebutkan jenis sholat sunnah rawatib dan bilangan rakaatnya. Dan yang ketiga adalah 3.1.3 menyebutkan hikmah sholat sunnah rawatib. Adapun untuk mempraktekannya 4.1 menceritakan pengalaman sholat sunnah rawatib. Dan 4.1.2 mempraktekkan sholat sunnah rawatib. Oke, langsung saja kita bab pertama. Ayo sholat sunnah rawatib. Nah, dalam hal ini kita harus mengenal sholat sunnah rawatib itu apa. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, sholat fardu anak-anak ingat bahwa ada 5. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, artinya sholat sunnah rawatib itu adalah yang mengiringi atau berdampingan dengan sholat 5 waktu tadi. Baik itu dikerjakan sebelum ataupun sesudah sholat fardu tersebut. Oke, selanjutnya sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah, ya. Dari artinya saja qobliyah itu adalah sebelum. Sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu juga disebut dengan sunnah ba'diyah. Ba'doh atau ba'diyah itu artinya sesudah. Selanjutnya, hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, ya. Artinya sunnah itu apa? Bila dikerjakan mendapat pahala, sedang apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Akan tetapi rugi jika tidak melakukan karena tidak mendapatkan pahala. Lanjut saja kita materi yang B, yang kedua, ketentuan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ada juga yang jarang dilakukan. Nah, artinya apa? Artinya sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan Nabi disebut dengan sholat sunnah mu'akkad. Apa artinya mu'akkad? Mu'akkad itu adalah sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sedangkan yang jarang dilakukan oleh Nabi disebut dengan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Nah, ini perbedaannya, ya. Kalau sering dilakukan namanya mu'akkad, kalau jarang namanya ghairu mu'akkad. Tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Oke, masuk penjelasan yang pertama tentang sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib mu'akkad yaitu
sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Seperti dijelaskan dalam riwayat At-Tirmizi dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam atau dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut apa saja? Yang pertama adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya dari hadis di atas tadi bahwa kita mengetahui 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakan dan sering dilakukan oleh Nabi. Apa saja itu? Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, ya. Terus 2 rakaat lagi sesudah zuhur. Terus 2 rakaat sesudah maghrib. Terus 2 rakaat lagi sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Oke, lanjut penjelasannya. Yang terakhir adalah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Nah, rawatib ghairu mu'akkad adalah terdiri dari 4 rakaat sebelum zuhur. Dan 4 rakaat sebelum zuhur ini artinya gini. Kita lihat dalam kurungannya itu maksudnya 2 rakaat yang pertama termasuk sunnah mu'akkad. Terus 2 rakaat berikutnya lagi termasuk ghairu mu'akkad. Jadi 2 tambah 2 jadi 4. Terus yang B itu 4 rakaat sesudah zuhur. Maksudnya juga sama, 2 rakaat yang pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Terus sekarang yang C, 4 rakaat sebelum asar. Ghairu mu'akkad ya. Lah mu'akkadnya berapa? 2 rakaat. Mu'akkadnya. Yang D sekarang 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, ini ghairu mu'akkad sebelum sholat maghrib itu habis azan anak berdoa terus sholat sunnah 2 rakaat namanya qobliyah maghrib. Itu ghairu mu'akkad, jarang dilakukan oleh Nabi. Terus yang kedua, yang ke E 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, sebelum sholat isya ini juga ghairu mu'akkad. Oke, anak-anak. Demikian penjelasan dari Pak Guru, semoga menambah wawasan, terus diulang-ulang dan diingat-ingat supaya kita bisa paham dan bisa kita praktekkan bersama. Terima kasih. Adapun materi nanti yang selanjutnya tentang lafadz niat sholat sunnah rawatib, hikmah sholat sunnah rawatib, dan membiasakan sholat sunnah rawatib ya. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru jelaskan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Mohon nanti anak-anak bisa subscribe dan like apa yang Pak Guru tayangkan ini. Semoga ada barokahnya buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.